dengan penarikan Kapolsek Baito dan Kanitres ini berdasarkan Sprint Kapolres. Jadi untuk sementara ditarik menjadi Pama Polres Konsel. Nah, untuk pejabat Kapolseknya dan Kanitresnya sudah ditunjuk pejabat lain untuk menjabat sementara menjadi Kapolsek dan Kanitres. Ini semata-mata untuk memudahkan pemeriksaan kode etik terhadap Kapolsek dan Kanitres, juga agar pelayanan di Polsek Baito tetap bisa lebih maksimal. Nah, untuk pemeriksaan kode etiknya sendiri, Propam masih merampungkan berkas pemeriksaan kode etiknya. Hukum terdakwa sidang ditunda dan tangani oleh penuntut umum Bujang Sutisna Bustani Arifin Nur anak korban yaitu Muhammad Sesar dalam Pemibowo. Menurut doktrin bahwa perbuatan sengaja harus perbuatan pidana actus reus yang nyata-nyata telah dilakukan oleh terdakwa Supriani. Sehat Ibu ya. Hari ini agendanya pembuktian dari pihak penasihat hukum. Pengadilan yang menjadi saksi. Nanti kamu. Yang terakhir menjabat sebagai Kapolres Polri, betul ya? Betul yang mulia. Dengan anak, keterangan orang tua yang sudah 60-70 tahun aja kalau nggak bersesuaian ya nggak ada gunanya. Yang bersesuaian pun keterangan saksi tanpa didukung keterangan lain, misalnya bukti forensik, maka itu nggak ada gunanya juga. Keterangan saksi walaupun 1000, kalau hanya saksi aja nggak ada gunanya. Apalagi keterangan anak, apalagi keterangan anak tidak bersesuaian, itu bukanlah alat bukti. Dengan kata lain, saya tidak akan gegabah untuk mengatakan bahwa jangan gunakan saksi berusia anak-anak. Kan mengatakan seperti itu. Namun dikarenakan sekali lagi menurut kajian atau menurut penelitian kualitas keterangan saksi dari anak-anak memang acap dipertanyakan, maka rekomendasi saya adalah siapapun itu, otoritas penegakan hukum manapun itu harus menaruh sikap ekstra hati-hati dan harus bersesuaian, itu titik beratnya. Kalau nggak bersesuaian, terkait dengan kesesuaian alat bukti ya. Adalah materi pembuktian pokok perkara dalam lingkup surat dakwaan terkait dengan prosedur. Ini kan kita ingin menguji kan keabsahan ini. Ya sudah, nanti biar kami menilai. Ya. Saya pikir biar majelis yang menilai apakah ini. Dengan penarikan Kapolsek Baito dan Kanitres ini berdasarkan Sprint Kapolres. Jadi untuk sementara ditarik menjadi Pama Polres Konsel. Nah, untuk pejabat Kapolseknya dan Kanitresnya sudah ditunjuk pejabat lain untuk menjabat sementara menjadi Kapolsek dan Kanitres. Ini semata-mata untuk memudahkan pemeriksaan kode etik terhadap Kapolsek dan Kanitres, juga agar pelayanan di Polsek Baito tetap bisa lebih maksimal. Nah, untuk pemeriksaan kode etiknya sendiri, Propam masih merampungkan berkas pemeriksaan kode etiknya.
Hukum terdakwa sidang ditunda dan Tangani oleh penuntut umum Bujang Sutisna Bustani Arifin Nur anak korban yaitu Muhammad Sesar Dalam Pamibowo. Menurut doktrin bahwa perbuatan sengaja harus perbuatan pidana actus reus yang nyata-nyata telah dilakukan oleh terdakwa Supriani. Sehat Ibu ya. Hari ini agendanya pembuktian dari pihak penasihat hukum. Pengadilan yang menjadi saksi. Nanti kamu. Yang terakhir menjabat sebagai Kapolres Polri, betul ya? Betul yang mulia. Dengan anak, keterangan orang tua yang sudah 60-70 tahun aja kalau nggak bersesuaian ya nggak ada gunanya. Yang bersesuaian pun keterangan saksi tanpa didukung keterangan lain, misalnya bukti forensik, maka itu nggak ada gunanya juga. Keterangan saksi walaupun 1000, kalau hanya saksi aja nggak ada gunanya. Apalagi keterangan anak, apalagi keterangan anak tidak bersesuaian, itu bukanlah alat bukti. Dengan kata lain, saya tidak akan gegabah untuk mengatakan bahwa jangan gunakan saksi berusia anak-anak. Kan mengatakan seperti itu. Namun dikarenakan sekali lagi menurut kajian atau menurut penelitian kualitas keterangan saksi dari anak-anak memang acap dipertanyakan, maka rekomendasi saya adalah siapapun itu, otoritas penegakan hukum manapun itu harus menaruh sikap ekstra hati-hati dan harus bersesuaian. Itu titik beratnya. Kalau nggak bersesuaian, terkait dengan kesesuaian alat bukti ya. Adalah materi pembuktian pokok perkara